Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining. And at this moment, we are meet again in introduction to research subject. And then before we continue our videos, I would like to remind you that for newcomer and for new viewer in this video, I hope you subscribe, like, comment, and share this video to your social media, because I will upload more and more videos about English subject, especially in talking about introduction to research. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi dan akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Yang lalu saya telah menjelaskan bahwa kita akan berbicara tentang skema atau gambaran item-item yang ada di dalam proposal ataupun laporan akhir yang berupa skripsi ya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang skema proposal desain penelitian kualitatif. Jadi kesempatan ini saya berfokus pada penelitian kualitatif, dan pada kesempatan berikutnya saya akan mengulas juga tentang skema proposal dari kuantitatif. Jadi simak terus videonya, jangan di skip agar tidak mengalami gagal paham dalam memahami video yang akan ataupun materi yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman sekalian, pada dasarnya di dalam menyusun proposal penelitian ada 3 bagian penting ya yang harus terkandung di dalamnya ya. Biasanya ini pada bagian awal kita menemukan yang disebut dengan chapter 1, bab 1. Isinya itu adalah introduction ya. Kemudian yang kedua kita akan menemukan bagian bab 2 ya, bab 2, chapter 2, chapter 2. Bagian ini mengkaji tentang literatur review, dan pada bagian ketiga kita akan menemukan bab 3 yang membahas tentang metode penelitian atau methodology of research. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan dari video ini. Jadi skema proposal untuk penelitian kualitatif itu diawali dengan chapter 1 atau bab 1. Bab 1 itu judul babnya adalah pendahuluan, di mana isinya memuat tentang pertama itu latar belakang penelitian ya, hal-hal apa saja yang mendasari Anda di dalam mengangkat ataupun memilih judul penelitian ini. Dan untuk bagian ini saya telah membahas pada video sebelumnya bagaimana cara menentukan masalah-masalah dalam penelitian. Jadi yang pertama adalah bagaimana Anda menjelaskan, mendeskripsikan, menjabarkan latar belakang penelitian Anda. Itu adalah isi dari bab 1 ini. Kemudian yang kedua itu ada pada subbab kedua chapter 1, ada yang disebut dengan rumusan masalah. Jadi setelah Anda menjelaskan latar belakang Anda, latar belakang yang melandasi Anda memilih topik judul ini, kemudian apa indikasi permasalahannya, apa gap dari penelitian ini, kemudian solusi apa yang Anda tawarkan, hingga mengerucut ke kesimpulan latar belakangnya, maka langkah selanjutnya adalah penarikan rumusan masalah, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya research question ya. Jadi research question ini didasarkan pada latar belakang yang telah Anda jabarkan sebelumnya. Setelah research question terbentuk atau rumusan masalah penelitian telah ditentukan, subbab berikutnya atau bagian ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, bagian ini
Anda harus menjelaskan apa output ataupun luaran dari hasil penelitian yang akan dihasilkan dari karya ilmiah Anda. Itu bagian yang ketiga. Bagian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi teman-teman sekalian perlu dipahami bahwa tujuan dan manfaat itu berbeda. Nah, manfaat ini sendiri bagian keempat, manfaat penelitian ini biasanya kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat secara teoritis, ya, kemudian manfaat secara praktis. Jadi, Anda harus menjabarkan penelitian ini berguna bagi kepentingan teoritis apa saja, ini item-itemnya. Kemudian manfaatnya sebagai praktis itu apa saja item-itemnya, itu perlu dijelaskan teman-teman sekalian. Kemudian subbab yang kelima itu membahas tentang batasan masalah penelitian. Nah, di dalam memilih sebuah masalah penelitian seringkali terjadi masalah penelitian itu bersifat luas sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti secara penuh, ya, karena mengingat pertimbangan waktu, tenaga, kemudian dana, jadi perlu dilakukan adanya pembatasan. Di samping itu, pembatasan masalah penelitian ini diharapkan dapat membuat kajian Anda lebih tajam dan lebih mengerucut. Jadi itu adalah fungsi. Jadi Anda akan harus menjabarkan penelitian Anda, fokus penelitian Anda tertuju kepada bagian apa. Jadi bagian itu bisa Anda detailkan, jelaskan secara rinci pada bagian subbab batasan masalah. Dan biasanya pada bagian akhir bab 1 ini atau subbab bagian 6 itu membahas tentang definition of term atau daftar istilah, ya, daftar definition of variable. Anda menjelaskan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian Anda pada bagian ini secara singkat tentunya, hanya untuk menghindari misunderstanding, ya. Misunderstanding yang dimaksud adalah agar para pembaca ataupun yang melihat hasil penelitian Anda terbangun persepsinya, terbangun pemahamannya dari awal. Begitu melihat chapter 1 bab 1 sudah ada daftar-daftar istilah dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Baik teman-teman sekalian, saya rasa itu adalah bagian-bagian dari komponen yang terdapat pada bab 1, proposal penelitian kualitatif. Dan untuk lebih rincinya, saya akan mengulas pada video yang lain tentang item-item yang saya sebutkan tadi. Pada bagian ini, saya hanya memberikan gambaran secara umum, tahapan-tahapan dan isi yang terkandung di dalam setiap bab. Dan untuk menghindari panjangnya durasi untuk setiap video, maka saya akan membuat video secara lebih mendetail. Bagaimana misalnya saja bagaimana membuat latar belakang itu. Jadi saya akan membuat video khusus bagaimana merumuskan, menyusun latar belakang untuk menghindari panjangnya durasi dalam satu video. Begitupun bagaimana Anda merumuskan sebuah masalah, bagaimana Anda menuliskan tujuan penelitian, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Bagian yang kedua, ya, pada bab 2 itu mengkaji tentang literatur review. Literatur review atau kajian pustaka, ya. Bagian bab 2 di sana Anda harus memaparkan landasan teoritis variabel penelitian Anda. Jadi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Anda harus Anda jelaskan landasan teoritisnya pada bagian bab 2 ini. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus membuat kerangka pemikirannya atau framework. Tujuan dari framework ini biasanya dia berbentuk diagram, ya, diagram. Jadi framework ini lebih memudahkan kepada pembaca untuk melihat skema penelitian Anda seperti apa. Cukup dengan melihat framework ini,
pembaca sudah dapat memahami maksud, tujuan, proses, serta hasil dari penelitian Anda. Kemudian yang berikut adalah pada bagian ini biasanya di akhir bab 2 itu dilampirkan penelitian pendahulu atau penelitian terdahulu, ya. Jadi bagian ini akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang serupa ataupun mirip dengan kajian penelitian Anda, namun telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Ya, jadi penelitian terdahulu ini juga akan memberikan gambaran perbandingan antara penelitian Anda dengan penelitian yang lainnya. Baik dari segi metode pengumpulan data, analisis data, pemaparan hasil penelitian, kesimpulan. Nah, ini berfungsi untuk membandingkan antara penelitian Anda dengan penelitian lainnya. Sehingga ada perbandingan ya, ada perbandingan. Walaupun judulnya sama, kajiannya sama, pengumpulan datanya sama, analisisnya sama, namun objeknya berbeda, besar kemungkinan hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Nah, saya rasa itu adalah gambaran gambaran tentang skema pada bagian bab 2 untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah kita pindah ke bab 3 atau yang biasa isinya methodology of research, atau dalam bahasa Indonesia metodologi penelitian, teman-teman sekalian. Nah, dalam sebuah proposal bagian ini tidak kalah pentingnya dari bagian-bagian lain dan bisa dikatakan bahwa ini adalah inti dari sebuah proposal. Karena pada bagian ini Anda akan menjelaskan tentang apa yang akan Anda lakukan, apa yang data apa yang Anda butuhkan, bagaimana Anda memperoleh data tersebut, dan setelah datanya terkumpul bagaimana Anda menganalisisnya, kemudian bagaimana Anda mendeskripsikan, menjabarkan, dan bagaimana menarik kesimpulan. Pada bagian pertama bab 3 ini biasanya berisi tentang jenis penelitian atau desain penelitian Anda. Nah, untuk desain penelitian ini saya telah menjelaskannya secara tuntas pada video sebelumnya. Jenis-jenis penelitian, ya, saya sampaikan video yang lalu, jenis penelitian itu dikategorikan atas 4 kategori. Ya, ada beberapa di situ, nanti disesuaikan dengan jenis penelitian Anda. Karena bagian ini membahas tentang proposal kualitatif, maka pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif itu ada banyak, teman-teman sekalian. Nanti silahkan cek di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yang harus terdapat pada bagian bab 3 ini adalah metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini mencakup penjelasan tentang rencana atau planning yang akan Anda lakukan dari dalam menjalankan penelitian ini. Ada langkah-langkah persiapan, kemudian ada langkah aplikasi, kemudian ada langkah-langkah. Dia berbentuk time schedule. Time schedule atau jadwal ya, ada jadwal-jadwalnya. Ini persiapan ini dilakukan pada minggu pertama misalnya, kemudian survei kita lakukan minggu kedua, pengumpulan data minggu ketiga, analisis data minggu keempat, dan seterusnya. Ini hanya gambaran. Ini berbicara tentang time schedule, jadwal pelaksanaan. Itu yang harus ada. Dan yang berikutnya harus ada adalah subjek penelitian. Ya, subjek penelitian ini kalau di dalam penelitian kuantitatif kita menyebutnya sebagai populasi dan sampel. Nah, kalau di bagian ini Anda harus menjelaskan tentang subjek penelitian Anda itu siapa, kemudian lokasi penelitian Anda di mana, kemudian bagaimana Anda menentukan respondennya. Karena kita berbicara kualitatif, jadi kita tidak berbicara tidak menggunakan istilah sampel, tapi kita menggunakan istilah responden karena ini penelitian kualitatif. Bagaimana Anda menentukan responden dalam penelitian Anda? Ini harus Anda jelaskan pada bagian subjek penelitian. Kemudian Anda jelaskan ciri-ciri dan karakteristik dari subjek penelitian Anda itu seperti apa.
Jadi itu adalah isi dari subbab mengkaji tentang subjek penelitian. Yang selanjutnya adalah macam-macam ataupun jenis-jenis sumber data, ya, jenis-jenis data Anda dan sumber data Anda seperti apa. Jenis data itu ada yang berbentuk deskripsi, ada yang berbentuk kuesioner, ada yang berbentuk kuesioner. Jenis data juga ada ataupun dia berbentuk hasil wawancara, teman-teman sekalian. Kemudian sumber data Anda diperoleh dari mana? Apakah dari informan, ataukah dari studi pustaka, ataupun kajian-kajian deskriptif lainnya. Bagian ini Anda harus jelaskan jenis-jenis data Anda seperti apa, kemudian sumber datanya berasal dari mana. Itu yang harus Anda jelaskan juga pada bagian ini. Yang selanjutnya adalah subbab yang mengkaji tentang teknik pengumpulan data atau technique of collecting data. Bagian ini menjelaskan, Anda harus menjelaskan pada bagian ini bagaimana data Anda diperoleh, bagaimana data Anda dikumpulkan, kemudian jenis data apa yang Anda butuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini mencakup tentang langkah-langkah mulai dari persiapan tadi hingga pengambilan data. Anda harus deskripsikan secara jelas dan terperinci. Diupayakan untuk singkat, padat, dan jelas. Teknik pengumpulan data itu ada beberapa, khususnya untuk penelitian kualitatif. Jadi saya ingatkan, pada penelitian kualitatif itu sangat minim menggunakan perhitungan ataupun statistik. Kita lebih banyak menggunakan deskripsi, ya. Jadi hal-hal yang bersifat dapat mempengaruhi variabel penelitian akan dijelaskan pada teknik-teknik pengumpulan data. Nah, biasanya teknik pengumpulan data ini, jika dalam penelitian kuantitatif kita akan menggunakan instrumen sebagai alat, ataupun kita menggunakan instrumen tes sebagai alat untuk memperoleh data tersebut. Nah, di dalam penelitian kualitatif biasanya kita menggunakan metode wawancara, ya, metode wawancara untuk memperoleh data, ataupun menggunakan isian kuesioner untuk memperoleh data. Jadi bagian ini Anda harus menjelaskan langkah-langkah apa yang Anda perlukan, kemudian bahan apa yang Anda perlukan, bagaimana mengaplikasikan bahan-bahan ini untuk memperoleh data tersebut. Jadi bagian ini silahkan dikembangkan, karena poin dari video ini adalah menjelaskan skema umum atau apa saja yang terdapat dalam item-item yang terdapat dalam proposal kualitatif tersebut. Nah, bagian selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah berisi tentang bagaimana Anda mengolah data yang Anda peroleh sebelumnya. Ya, jadi ini penelitian kualitatif, bagaimana Anda menganalisis. Biasanya di sini ada 4-5 tahapan yang harus Anda lakukan untuk menganalisis data kualitatif. Yang pertama, Anda bisa melakukan teknik identifikasi. Jadi langkah awal silahkan Anda identifikasi item-item data yang telah Anda temukan. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan tahapan tabulasi, pengelompokan. Data ini masuk dalam kategori ini, data ini masuk kategori ini, data ini masuk kategori ini. Itu yang disebut dengan pengklasifikasian. Kemudian ada yang dimaksud ada proses analisis. Nah, proses analisis ini adalah setelah data dikelompokkan berdasarkan jenisnya, disinilah kita menggunakan pisau analisis berdasarkan landasan teori ataupun pemahaman teori yang kita gunakan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi masalah yang kita tentukan pada sebelumnya.
Jadi kita memerlukan istilahnya pisau analisis ataupun filter. Jadi data ini masuk ke filter ini. Filter yang saya maksud di sini adalah pisau analisisnya, kajian teoritisnya. Misalnya saja Anda berbicara tentang speech error. Anda menggunakan teori ini. Berdasarkan pendapat ahli ini, speech error dibagi menjadi 9 bagian. Nah, data ini Anda filter dari masuk ke sini, kemudian terfilter, keluarlah 9 hasil temuan. Nah, dia masuk kategori ini, masuk kategori ini berdasarkan filter dari pendapat atau teori yang kita gunakan ini sebagai teknik analisa data. Nah, karena ini adalah proposal penelitian, jadi pada bagian teknik analisis data, Anda harus memberikan gambaran tentang apa yang akan Anda sajikan pada finding of research Anda. Apa yang akan Anda gambarkan pada hasil penelitian Anda yang akan datang. Di bagian ini Anda harus menjelaskan itu. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan? Biasanya itu tadi yang keempat yang saya sebutkan itu. Mulai dari identifying, kemudian tabulasi, kemudian analisis, kemudian ada penarikan kesimpulan. Nah, itu yang bisa. Namun masih ada langkah-langkah lain yang bisa diterapkan ya. Jadi yang saya sampaikan ini hanya sebagai gambaran saja, bukan patokan ya. Namun yang menjadi patokan utama adalah item-item yang saya sebutkan, subbab itu. Yang seperti tadi harus mencakup desain penelitian itu wajib. Kemudian Anda menjelaskan tentang populasi target dan responden Anda itu wajib. Kemudian teknik pengumpulan data wajib Anda jelaskan, teknik analisis datanya wajib. Adapun isi dari subbab itu ya kreasi teman-teman masing-masing. Anda mau menggunakan pendekatan yang mana, metode yang mana, teknik yang mana, itu terserah teman-teman. Saya hanya menyampaikan urutan-urutannya yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian kualitatif. Dan yang berikutnya adalah biasanya pada akhir bab 3 pada penelitian kuantitatif itu Anda sebaiknya dan seharusnya menjelaskan tentang keabsahan data yang telah Anda peroleh dan yang telah Anda analisis. Keabsahan data ini di dalam penelitian kualitatif kita menyebutkan dengan triangulasi data, triangulation ya. Jadi ada kalau dalam penelitian kuantitatif kita menyebutnya dengan validity and reliability. Validitas dan reliabilitas. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh tentang validitas dan reliabilitas, karena ini adalah standar ukur ya. Apakah instrumen, apakah kuesioner, apakah wawancara Anda standar atau tidak, itu akan dibuktikan melalui triangulasi data. Apakah triangulasi data melalui expert atau melalui studi perbandingan, atau dalam kuantitatif kita menyebutnya pretest, tapi itu jarang sekali. Yang biasanya kita melakukan triangulasi expert. Datanya kita konsultasikan kepada ahli-ahli yang berhubungan dengan variabel penelitian Anda. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saya rasa itulah bagian-bagian yang harus terdapat pada bab 3 proposal penelitian kualitatif Anda. Oke. Dan bagian terakhir setelah bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, selanjutnya adalah references atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini hal yang paling penting. Jadi semua pendapat, semua teori ataupun semua hasil temuan penelitian terdahulu yang Anda kutip di dalam proposal Anda itu harus dicantumkan ataupun dilampirkan pada bagian referensi ini. Nah, pada bagian referensi ini sistematika penyusunannya itu ya alphabetically, otomatis dia disusun berdasarkan abjad ya. Kemudian biasanya dia menggunakan single space, satu spasi. Jadi kemudian apa untuk menghindari plagiarisme atau plagiat, saya sarankan
bukan sarankan ya, malah diwajibkan semua pendapat yang Anda kutip harus Anda cantumkan di referensi ini. Karena ketika sebuah pendapat Anda kutip namun tidak jelas sistematika pengutipannya, seolah-olah pendapat ini hasil buah pemikiran Anda, padahal kenyataannya pendapat ini dikeluarkan oleh ahli atau ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, bisa jadi Anda terkena klaim ya, klaim hak cipta lah kalau di YouTube. Nah, saya jelaskan sedikit tentang plagiarisme atau plagiat, tindakan plagiat. Ya, bahasa kurang sopan dari plagiat ini adalah mencuri ide orang lain, teman-teman sekalian. Jadi hasil karya orang lain kita akui sebagai hasil karya kita. Hasil pemikiran orang lain kita akui sebagai hasil pemikiran kita. Itu yang disebut dengan tindakan plagiat. Dan itu melanggar peraturan perundang-undangan dan melarang aturan akademik ya. Itu nggak boleh. Nah, untuk menghindari tindakan plagiat itu Anda bisa melakukan pengutipan. Anda boleh mengutip, apakah itu kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Jadi itulah salah satu tujuan dari adanya daftar pustaka ini. Oke, untuk daftar pustaka sampai di situ. Dan bagian paling akhir dari sebuah proposal penelitian kualitatif itu biasanya ada appendixes atau lampiran-lampiran. Nah, dalam penelitian kualitatif biasanya lampiran ini berisi tentang informasi tentang responden Anda ya, ataupun objek penelitian Anda. Di sana mungkin Anda akan berbicara tentang biodata responden Anda seperti apa, nama, pekerjaan, umur, kemudian latar belakang. Nah, ini dicantumkan pada appendix, lampiran ya, hal-hal yang tidak terlalu urgent untuk ditampilkan kita masukkan ke dalam lampiran. Nah, kemudian ada pedoman wawancara atau kalau kuantitatif kita menyebutnya instrumen. Instrumen ini adanya di appendix. Kita lampirkan di appendix atau lampiran. Itu wajib harus sudah ada ya. Kemudian biasa juga kita lampirkan lembar observasi ya, isian lembar observasi. Itu Anda tempatnya adalah di daftar lampiran. Dia tidak masuk di bab 1, bab 2 ataupun bab 3. Dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal pendukung dari proposal Anda tersebut. Nah, berbeda lagi ketika sudah berbentuk final thesis atau skripsi, nanti di sini pun lampiran di sini akan terisi dengan surat izin penelitian Anda, baik dari pihak universitas maupun dari pihak Balitbank ya. Ada surat izin dari instansi tertentu. Kemudian bagian akhir yang lebih penting dari pengumpulan skema penelitian kuantitatif itu adalah Anda harus memahami isinya. Tidak cukup hanya memahami bagian-bagian yang terdapat di dalam proposal penelitian itu, namun yang lebih penting adalah bagaimana Anda memahami cara kerja dan bagaimana Anda menguasai variabel penelitian Anda. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya berbicara agak lebih cepat ataupun saya berbicara lebih ngotot karena tujuan saya membuat video ini adalah bagaimana memberikan gambaran umum skema penelitian kualitatif kepada teman-teman sekalian. Pada video berikutnya, insya Allah saya akan berbicara lebih pelan namun mengkaji lebih spesifik. Misalnya kita hanya mengkaji tentang bab 1 saja. Ya, saya hanya mengkaji bab 1, saya tidak mengulas tentang bab 2, bab 3, referensi dan lampiran. Mengingat durasi yang kita yang diperlukan dalam penelitian ini dan juga untuk menghindari tingkat kebosanan teman-teman menonton video ini karena durasinya terlalu panjang. Pada bagian bagian yang krusial, yang sangat penting, saya akan mencoba menjelaskan lebih spesifik, lebih santai, lebih slow,
Dan untuk video ini sendiri saya hanya menyampaikan urutan-urutannya. Dan pada bagian belakang, akhir ataupun akhir video ini, saya akan membuat rangkuman tentang susunan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk kali ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ataupun baru melihat video ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Karena ketika Anda menyalakan lonceng ini, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi dari pihak YouTube apabila saya mengunggah video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk like, komen, share apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.